Selamat pagi anak-anak kami, kita akan belajar tentang laporan keuangan perusahaan dagang. Nah, yang pertama kita akan belajar tentang laporan laba rugi. Ibu sudah tuliskan di papan tulis kita contoh dari laporan laba rugi dari perusahaan dagang. Oke, kita lihat posisinya yang pertama itu ada penjualan. Nah, penjualan ini posisinya itu lihat paling atas. Kalau dia perusahaan jasa, itu adalah pendapatan jasa. Nah, setelah penjualan, maka dikurangkan dengan potongan penjualan dan retur penjualan. Nanti angkanya posisinya seperti ini. Lalu kamu tambahkan, nanti jumlah dari potongan penjualan dengan retur penjualan itu sebagai pengurang dari penjualan, maka hasilnya itu adalah penjualan bersih. Oke, itu step pertama. Lalu yang kedua itu harga pokok penjualan. Nah, sebelumnya kalau di perusahaan jasa, kalau harga pokok penjualan itu kan tidak ada. Kalau di perusahaan dagang, maka harga pokok penjualannya itu sudah ada. Dimana sebelumnya kan kita sudah belajar tentang perhitungan harga pokok penjualan. Maka di sini ibu tuliskan sama seperti pelajaran kita sebelumnya. Yang paling atas itu adalah persediaan barang dagang. Yang paling atas ini itu diambil dari persediaan barang dagang awal atau pertanggal 1 bulan 1 tahun X. Lalu di bawahnya urutan kedua yaitu pembelian ditambah dengan beban angkut pembelian. Nah, posisinya berada di sini. Oke, dijumlahkan ya nak ya. Lalu sebagai pengurang itu ada potongan pembelian dan retur pembelian. Nah, setelah potongan pembelian dan retur pembelian kamu jumlahkan, maka itu menjadi pengurang. Dimana ini hasilnya ini adalah pengurang dari pembelian ditambah dengan beban angkut pembelian. Maka setelah dikurangkan itulah yang dikatakan dengan pembelian bersih. Nah, ini dia posisinya di bawah dari persediaan barang dagang awal. Setelah itu dijumlahkanlah persediaan barang dagang awal dengan pembelian bersih, maka hasilnya adalah barang tersedia untuk dijual. Ini dia. Setelah barang tersedia untuk dijual, hasilnya sudah didapatkan, maka dikurangkan dengan persediaan barang dagang akhir atau pertanggal 31 bulan 12 tahun X. Nah, ini dia ya. Setelah dikurangkan, itulah yang dikatakan dengan harga pokok penjualan. Nah, nilai dari harga pokok penjualan ini itu sebagai pengurang dari penjualan bersih. Setelah itu, penjualan bersih dikurangkan dengan harga pokok penjualan, maka hasilnya adalah laba kotor. Nah, setelah laba kotor, kita masuk ke step yang ketiga. Lalu setelah itu dikurangkanlah dengan beban usaha atau operasional. Nah, kalau kita pakai single step, nah laporan laba rugi single step, maka penghasilan usaha dan di luar usaha serta beban usaha dan beban di luar usaha disusun dalam satu kelompok, tidak ada pemisahan. Jadi beban-bebannya itu yaudah langsung digabungkan saja, lalu nanti totalnya berapa, itulah sebagai pengurang dari laba kotor. Kalau sudah dikurangkan, maka hasilnya adalah laba bersih. Itu dia. Kalau ada lagi nanti pendapatan di luar usaha, misalnya atau pendapatan lain-lain, contohnya ada pendapatan bunga, ada pendapatan sewa, maka nanti dijumlahkan dia dulu, lalu dikurangkan dengan beban di luar usaha, beban contohnya beban bunga, beban pajak, lalu nanti totalkan beban di luar usaha. Nah, jumlah dari pendapatan lain-lain atau total pendapatan di luar usaha dikurangkan dengan beban di luar usaha, maka hasilnya itu dijumlahkan dengan laba atas usaha, gitu ya. Maka hasilnya adalah laba bersih. Kenapa posisinya berbeda? Kenapa di sini langsung laba bersih? Kenapa di sini ada laba atas usaha? Nah,
Kalau dia langsung laba bersih itu seandainya kalau tidak ada pendapatan di luar usaha dan beban di luar usaha. Sudah? Nah, kalau dia ada pendapatan di luar usaha dan beban di luar usaha, maka laba kotor tadi dikurangkan dulu dengan beban usaha. Nah, setelah dikurangkan beban usaha, maka namanya itu adalah laba atas usaha, ya. Setelah dapat laba atas usaha, maka ditambahkan dengan hasil pengurangan pendapatan lain-lain, dengan hasil pendapatan lain-lain dikurang dengan beban di luar usaha, maka dapatlah laba bersih. Oke. Lalu apa itu multiple step? Kalau multiple step di mana beban-bebannya ini, beban-beban yang dibawa dari laba kotor tadi itu dipisah menjadi dua. Yang pertama itu adalah biaya operasional. Nah, kalau biaya operasional ini yaitu segala pengeluaran di luar biaya harga pokok penjualan yang terjadi untuk menjalankan aktivitas normal perusahaan. Kalau ini berkaitan dengan pabriknya atau tokonya, contohnya beban gaji dan komisi pemasaran, lalu ada beban perjalanan pemasaran, ada beban iklan, beban sewa, dan utilitas. Lalu yang kedua ada biaya administrasi. Biaya administrasi yaitu adalah biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk keperluan manajemen bisnis secara keseluruhan. Kalau yang ini berkaitan dengan kantor, dia jadi segala biaya-biaya yang dikeluarkan di bagian kantor, maka masuk dia di bagian administrasi. Jadi nanti kalau dia dikatakan pakai multiple step, maka beban-beban itu dipisah menjadi dua. Kalau kita memakai laporan laba rugi single step, maka beban-beban itu digabungkan. Nah, kalau pendapatan di luar usaha dan beban di luar usaha itu tetap sama. Jadi itulah tentang laporan laba rugi perusahaan dagang. Kita akan lanjut tentang perubahan modal pemilik atau perubahan ekuitas pemilik. Selanjutnya kita akan bahas tentang laporan perubahan ekuitas pemilik. Nah, ini sama seperti halnya dengan perusahaan jasa. Maka caranya adalah judul tetap ya nak ya. Judulnya misalnya UD Unggul Jaya, lalu laporan perubahan ekuitas pemilik untuk periode yang berakhir per 31 Desember 2000XX. Jadi tergantung nanti tahunnya berapa. Lalu yang pertama, modal awal. Nah, modal awal ini diambil dari neraca. Sudah? Nilainya dari neraca, lalu ditambah laba bersih. Laba bersih ini tadi berasal dari laporan laba rugi, nanti hasil akhirnya itu. Tapi kalau dia rugi, ya buat aja di sini rugi. Kalau dia rugi, dia akan menjadi pengurang. Tapi kalau dia laba, itu menjadi penambah. Nah, di sini setelah ditambahkan, dikurangi dengan prive. Prive diambil dari neraca. Nanti setelah dikurangkan itulah yang menjadi modal akhir. Nah, modal akhir ini akan dimasukkan pada neraca di laporan keuangan berikutnya. Laporan keuangan yang ketiga itu adalah laporan posisi keuangan atau neraca. Adapun formatnya yaitu yang pertama judul itu UD Unggul Jaya, lalu keterangannya laporan keuangan apa? Di sini adalah neraca. Lalu per 31 Desember 2000XX, sudah. Lalu
Lalu ada bagian aktiva sebelah kiri dan pasiva di sebelah kanan. Nah, aktiva ini dibagi menjadi dua. Kalau nanti di buku yang lain atau sumber belajar yang lain mungkin nanti ada 3, yaitu ada aset tidak berwujud yang berupa hak cipta, hak paten, goodwill ya nak ya. Namun di sini Bu jelaskan yang 2 ini. Yang pertama yaitu adalah aset lancar atau aktiva lancar. Nah, kalau aset lancar itu diurutkan dari yang paling liquid atau paling mudah dicairkan, yaitu apa? Diurutkan dari kas, piutang usaha, lalu ada cadangan kerugian piutang. Nah, kalau cadangan kerugian piutang ini itu sebagai pengurang dari piutang usaha. Oke? Lalu ada persediaan barang dagang, lalu perlengkapan, asuransi dibayar di muka, sewa dibayar di muka, atau ada lagi iklan dibayar di muka. Namun ada perlengkapan kan, perlengkapan ini ada 2, ada toko, ada kantor. Nanti kamu pisah kalau seandainya ada 2, tapi kalau di data nanti dia disatukan, ya satukan saja. Oke? Lalu dijumlahkan total aset lancarnya berapa. Lalu di bawah ini ada aset tetap, ini yang paling tahan lama, diurutkan yang dari yang paling tahan lama berada di atas. Yang pertama ada tanah, lalu kedua ada gedung, lalu dikurangi dengan akumulasi penyusutan gedung. Lalu ada peralatan, lalu dikurangi dengan akumulasi penyusutan peralatan. Nanti ada kendaraan, dikurangi akumulasi penyusutan kendaraan. Nah, nanti jumlahkan total asetnya berapa, total aset dari tetapnya ya. Setelah itu paling akhir total aset lancar ditambah dengan total aset tetap. Itulah nanti menjadi nilai akhir. Oke, kita bergerak ke sebelah kanan. Nah, kita sebelah pasiva ini ada 2, yaitu utang dan ekuitas pemilik. Nah, utang dibagi menjadi 2, yaitu utang jangka pendek dan utang jangka panjang. Yang pertama, utang jangka pendek itu contohnya utang usaha, utang sewa, utang gaji. Nanti kalau mungkin sumber belajar yang lain, mungkin nanti banyak jenis-jenisnya. Sudah? Nanti totalkan berapa total utang jangka pendeknya. Lalu yang di bawah ada total utang jangka panjang, contohnya utang bank, utang hipotek. Sudah? Lalu setelah dijumlahkan total jangka panjangnya, maka ditotalkanlah jumlah utang jangka pendek dan utang jangka panjang. Ini nanti sebelah sini. Dah totalnya. Lalu setelah itu ada ekuitas pemilik. Ekuitas pemilik itu ada 2, yaitu modal dan laba ditahan. Nilai dari modal ini jangan lagi kamu ambil dari neraca di kertas kerja, melainkan modal ini diambil dari laporan perubahan ekuitas pemilik. Nah, setelah itu ada laba ditahan. Oke, nanti jumlahkan dia berapa total ekuitasnya. Lalu setelah itu dijumlahkanlah total utang dengan total ekuitas pemilik, maka dapat nilai akhir. Nah, untuk melihat kamu benar atau tidak, maka total aset dengan total pasiva itu harus sama atau seimbang atau balance. Oke, inilah proses dari penyusunan laporan keuangan. Nanti untuk laporan arus kas kita akan belajar di pembahasan berikutnya. Oke, demikianlah materi kita untuk hari ini. Semoga video kali ini bermanfaat bagi anak-anak kami yang belajar secara daring di rumah. Semoga pandemi corona ini cepat berlalu sehingga kita bisa belajar kembali secara tatap muka di sekolah. Tetap jaga kesehatan, jaga pola tidur, pola makan, jaga kebersihan. Rirang-rirang gumpari, gumpari meruah-ruah. Adi sirang kita gundari, gelas sirang menjuah-juah. Sampai jumpa.